Eka nanti akan kita menolong kucing-kucing gitu ya. Kemudian Kak Eta juga akan sharing tentang masa kecil Kak Eka, di mana bagaimana juga sayang hewan, bagaimana Kak Eka disupport sama orang tua Kak Eka. Nah, sekarang izinkan Kak Eka nanti untuk sharing ya, screen-nya ya. Saya kasih satu gambar. Oke, bentar ya. Kalau mau tanya-tanya boleh langsung bertanya ya, nggak apa-apa ya. Adik-adik. Termute itu, suaranya mute itu. Eka suaranya di unmute ya. Ya. Saya ulang lagi ya, saya ulang lagi. Sebentar. Oke, tunggu ya. Ya. Dengar suara saya? Halo? Dengar. Oke, thank you. Nah, ini adalah foto sama Kak Eka sama kedua orang tua Kak Eka. Jadi ini dan satu seekor anjing ya. Tadi kita ngobrol tentang kucing ya. Sekarang seekor anjing. Wah, tahu nggak ada yang tahu ini anjing apa? Adik-adik, jenis apa? Anjing kutub. Ayo, ada yang tahu? Oke, ada yang tahu nggak? Langsung bersuara kalau yang tahu. Nggak ada ya? Oke, Kak Eka kenalkan. Ini adalah salah satu anjing kebanggaan bangsa Indonesia. Apa? Anjing kebanggaan. Oh, yang dari Bali nih, yang dari Bali. Yes, ini namanya Cintamani. Cintamani. Yes. Anjing Kintamani Bali. Ini namanya Pride. Pride. Dia kelahiran Solo tapinya. Tapi dia induk mamanya berasal dari asli daerah Kintamani Bali. Jadi Kak Eka ini bersama Fred sekarang sudah usianya 10 tahun adik-adik. 10 tahun ya, tapi dia masih sehat, masih hidup. Ya, ada di lantai atas kalau kau ingin lihat nanti. Coba nanti tak lihatkan ya si Fred. Boleh tak turunkan. Oke, nah ini saya bersama keluarga lah Kak Eka ini sejak kecil senang hewan dan ayah juga memfasilitasi. Jadi hewan-hewan yang pernah dipelihara Kak Eka itu ada kelinci, ada ayam, ada burung, dari burung emprit sampai burung merpati. Kemudian musang pernah pelihara, banyak ikan, semua ikan macam-macam pelihara. Dan memang itu menjadi satu kesenangan, ya, senang memelihara hewan. Saya berharap adik-adik yang di sini yang masih belum memelihara hewan, mencoba, ayo mulai belajar mencintai apa yang di sekitar kita, salah satunya hewan. Nah, tadi disinggung tentang kucing ya. Ternyata di sekitar kita itu banyak kucing jalanan. Ya, nanti kita Kak Eka akan pernah, Dokter Eka akan sedikit-sedikit bercerita tentang bagaimana kita memperhatikan hewan-hewan di sekitar kita. Nah, nanti Kak Eka lanjutkan ya. Oke, tadi ada manfaat memelihara hewan. Tadi ada yang teman-teman tadi Grego tadi ngomong tentang melestarikan. Jadi melestarikan hewan. Kak Eka juga sama anjing Kintamani melestarikan anjing Kintamani Bali. Karena di daerahnya sana, itu kan kalau di Bali masih ada rabies. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu Kak Eka tergerak hatinya untuk mulai merawat anjing-anjing itu. Jadi kalau seneng banget
ngangeni banget kalau melihara sejak kecil, kemudian sampai agak besaran, kemudian lucu, dilatih, jadi sayang sama sekitarnya. Hewan itu bisa, ternyata anjing pun bisa jinak sama kucing ya, sama orang lain, dilatih bersosialisasi. Nah, hewan itu juga perlu bersosialisasi. Nah, manfaat memelihara hewan itu melestarikan tadi disebut. Yang pertama mungkin yang sebagai sahabat atau teman sejati tanpa syarat. Nah, teman sejati tanpa syarat. Artinya apa? Dia tulus menyayangi. Kalau kita memberi makan, merawat hewan-hewan kita, itu dia akan menyayangi kita. Tanpa syarat, tidak ada syarat apa-apa. Jadi ya menyayangi mereka, menyayangi, pasti menyayangi adik-adik semua. Ya, contohnya tadi mungkin ada adik-adik yang lain juga punya anjing peliharaan, punya mungkin burung ya. Dia bisa jinak sama kita, dia bisa bersahabat dengan kita. Anjing sebagai sahabat, anjing sebagai penolong, bantuan bagi manusia lah. Kalau seperti ini banyak adik-adik ingat pernah nggak kisah-kisah anjing yang menolong manusia? Dia berfungsi untuk menolong orang-orang ketika ada bencana alam misalkan, kemudian ada bangunan yang runtuh. Mereka mencari manusia-manusia yang masih hidup dengan penciumannya yang bagus, dia bisa menolong, ya, menolong orang-orang yang masih bernafas di bawah runtuhan bangunan. Anjing-anjing itu dilatih bisa seperti itu. Anjing pelacak kayak gitu ya, Dok? Anjing pelacak juga, narkoba. Pelacak narkoba, misalkan mau dibawa dimanapun dia bisa mencium, dilatih itu adik-adik penciumannya. Itu bermanfaat bagi manusia. Ingat juga yang orang buta dituntun sama anjing, jenis anjing Labrador, itu juga pinter. Dia bisa tahu menuntun tuannya yang buta dari rumah mau kemana bisa tahu. Ini manfaatnya banyak banget. Lalu memicu aktivitas itu kita ada aktivitas ya, kayak tadi Grego aktivitasnya pasti banyak ya. Membersihkan tubuhnya, membuang kotorannya, kemudian memberi vitamin, terus memberikan pakan dan sebagainya. Tentunya akan semakin sehat, ya, akan pasti semakin sehat. Lalu otomatis kalau sehat kan biaya kesehatan nggak sakit, nggak pernah sakit karena kan kalau stresnya tidak ada saat ini, misalkan saat ini ternyata adik-adik banyak permintaan orang-orang memelihara hewan karena apa? Karena kondisi pandemi saat ini. Jadi banyak Kak Yud permintaan untuk anak-anak anjing kintamani, anak-anak kucing itu banyak banget yang minta. Untuk teman di rumah ya? Ya, untuk teman di rumah ternyata. Begitu. Mengasah sosial atau persahabatan. Ya, kayak contohnya Kak Eka ini gara-gara menyayangi satu klub, ada klub Persatuan Anjing Kintamani Indonesia, Kak Eka itu akhirnya punya sahabat di Solo, di Jakarta, di Bali, apalagi banyak. Jadi sebuah persahabatan yang benar-benar satu hobi. Kalau ngumpul adik-adik, kalau ngumpul mau sampai jam 3, jam 5 pagi, ya nggak berhenti ngobrolnya tentang apa, hanya satu, tentang anjing kintamani seperti itu. Ya, yang keenam itu tadi pelestarian. Yang ketujuh komersial ya, Grego tadi beli kan 26 juta kucingnya. Wow, mahal banget gitu loh. Ternyata lebih dari itu, Kak Yud, tidak hanya itu. Bisa ratusan juta harganya, Kak Yud. Nah, ya kaget, saya hampir pingsan tadi 26 juta. Itu masih ada yang lebih mahal. Oh. Berarti kayak misalkan anjing Pomerian, adik-adik mungkin tahu anjing Pomerian di Surabaya itu ada satu orang yang mengekspor anjing itu. Jadi dipelihara di Surabaya, kemudian yang beli itu orang dari Jepang, orang dari Amerika, dibawa ke sana. Iya, dia kalau kita datang, Dek, dia tanya kepada kita, Kak Yud, mau harga berapa? Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, ada yang 200 juta, ada yang 1 M. Wow, seperti itu. Nah, itu kenapa kok jadi seperti itu? Itu menjadi komersial. Artinya komersial itu karena ada kompetisi, Kak Yud. Sekarang agak susah kalau kompetisi hari ini.
Kalau dulu itu Kak Grego itu benar-benar ikut kompetisi ya, itu ada ICA klubnya untuk kucing, ada CFI, ada macam-macam kan. Itu ikut kompetisi ya. Kalau itu ada ini di sini yang ikut kompetisi. Iya. Itu Kak Tresno itu juga ikut kompetisi burung itu muridnya Dokter Eka itu kan. Iya, itu ada itu. Iya, salam. Iya. Selamat datang, salam ketemu teman-teman. Kayaknya kontes emprit atau apa waktu itu ya, menang dia. Iya, kontes burung kan banyak itu juga. Ya. Burung itu juga harganya gila-gilaan. Gitu. Mungkin ada orang tuanya yang pelihara burung kesayangan ya. Itu kan kalau di lomba kicauan itu, waduh, hadiahnya bisa mobil, Kak. Wow, menang dapat mobil itu kalau mau kelilingan itu sebelum pandemi ini. Kalau mereka lomba ke Jogja, ke Jakarta, ke luar pulau, itu banyak banget. Itu jadi ajang komersial juga ya? Ya, jadi komersial. Lalu berikutnya, fungsi yang lain, menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, ini. Ini penting. Ya, contoh, kalau adik-adik punya kucing jalanan, atau tahu kucing jalanan, mungkin kita sedikitlah beli pakan kucing lah di pet shop, paling sekilo 20.000 lah. Kasihlah coba pelan-pelan dirawat kucing itu di sekitarnya, dikasih makan ya. Nah, keseimbangan lingkungannya bagaimana? Ternyata kayak Kak Eka punya kucing jalanan yang di depan klinik itu, hobinya apa? Menangkap tikus. Menangkap tikus. Sehingga populasi tikus tidak bertambah banyak. Lingkungannya jadi seimbang. Contoh kemarin ketika Kak Eka di rumah Sidoarjo, itu Kak Eka melihat sendiri ada seekor kucing indukan ya, jadi betina itu menangkap seekor tikus kecil. Nah, kemudian dia ngeong gitu, kayak manggil siapa? Ternyata manggil anaknya. Kemudian tikus itu diberikan ke anaknya. Gitu. Itu akhirnya populasi tikus kan jadi seimbang, tidak banyak. Jadi karena ada kucing. Jadi itu menjaga. Berarti kita perlu pelihara kucing, Kak Yud, supaya di rumah kita seimbang. Iya. Ya, beli pakan dulu lah, Kak Rizka. Iya, betul. Iya. Jadi jangan beli racun. Beli kucing. Ya, ini bukan binatang kok, dokter. Ini mainan. Iya, boneka. Iya, saya bohong tadi. Baik, ada pertanyaan. Adik-adik sampai di sini tentang fungsi daripada hewan buat kita. Ada pertanyaan kah? Nggak ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini siapa? Ini tadi kan saya kenalin yang pertama anaknya Fred. Ya, ini anaknya Fred ya. Tadi Fred ya. Ini anaknya Fred, namanya Arturo. Wih, namanya. Ini Arturo. Nah, Arturo. Ya. Arturo ini saya di kompetisi. Jadi dulu saya suka kompetisi kucing juga. Kucing-kucing kampung yang saya bawa, Kak Yud. Kucing kampung di kompetisi. Iya, kucing kampung itu bisa jadi juara Piala Wali Kota Malang, Piala Wali Kota Yogyakarta, gitu. Keren. Gitu. Dapat pialanya gitu. Seneng kalau seperti itu. Nah, ini Arturo. Adik-adik, ini Arturo seekor anjing Kintamani, anaknya Fred tadi yang itu. Nah, dia di kompetisi tahun 2016 dia meraih juara nasional Kintamani terbaik se-Indonesia tahun 2016. Wow. Ini Arturo. Masih ada, boleh nanti kalau adik-adik mau ke Surabaya atau lewat Waru, nanti kami Arturo ini tinggal di Waru. Sekarang sudah 5 tahun. Ya. Usianya berapa? 5 tahun. Oh, 5 tahun. Masih balita ya mestinya ya? Kalau di anjing, adik-adik semua, usia 7 tahun sama dengan di kucing. Usia 7 tahun itu sudah masuk usia lanjut. Oh, sudah pensiun. 7 tahun. Ada perbandingan. Iya. Ini sudah kayak seusia kita, Kak Yud ini. Oh, alah. Ya, sorry.
Buat adik-adik semua, anjing atau kucing itu usianya dikalikan 7. Kalau Arturo 5 tahun kali 7 sekali 35-an, 40-an lah. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau 7 tahun dia mulai masuk usia yang senior. Jadi dia seperti itu. Kucing juga. Ya, kucing juga. Nah, ini anjing Arturo, ya. Ini anjing Arturo. Dikali 7, Kak Rizka. Ya, kali 7 lah, sekitar kali 7. Berarti 49, Kak, kalau 7 ya, tahun itu. Ya, betul. Sekitar 49. Oke. Ini berikutnya ini anjing poodle, ya. Ini anjing poodle yang ini putri saya yang kedua, ya. Ini namanya Da Vinci. Usianya pas itu ini usia sudah 13 tahun, Kak. Oh, kalau 13 tahun adik-adik kali berapa? Kali 7 berapa? Lansia berarti, Kak, itu sudah lansia. Iya. Sudah 100 tahun ini. Iya. Begitu. Nah, ini yang sebelah kanan ini seorang ibu ini yang punya depot mil 55 sama anjing kesayangannya. Cuma ini sudah almarhum ya. Pas ini usia 12 tahun. Nah, adik-adik semua, saya berharap adik-adik yang jadi penyayang hewan terus menjadi penyayang hewan. Kenapa kok begitu? Karena semua hewan, mungkin tumbuhan juga, itu ada supaya kita merawatnya, ya, menyayanginya. Bukan ketika nanti adik-adik ketemu kucing di jalan, ya, ngeong-ngeong, kemudian adik-adik melempar atau menendang kucing itu. Jangan, ya. Karena apa? Karena dia nalurinya dia pasti lapar kalau di jalan. Jadi, makanya teman-teman ada beberapa teman-teman yang jadi penyayang kucing, mereka secara rutin, Kak Yud, Kak Rizka, itu mereka turun ke jalan rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali sambil bawa cat food, makanan kucing, itu dibagi-bagikan ke mereka. Gitu. Kasihan mereka kelaparan. Pernah suatu saat ada satu kucing yang Kak Eka rawat, itu Kak Eka tahu bahwa kucing itu kelaparan. Dia ngeong di depan gereja di GKJW Waru. Kemudian, wah, ini pasti kucing kelaparan. Saya tahu kan itu, wah, nada suaranya sudah kasihan. Itu saya ambil, saya bawa ke klinik, dan sampai sekarang saya rawat dengan baik. Ada lagi Bu Marta pernah. Bu Marta itu istri Kak Eka. Itu kan di gereja Waru itu ada kuburan, Kak. Depannya kan kuburan. Nah, itu ada satu indukan dengan 5 ekor anakan kecil-kecil menyusui. Kasihan dia kelaparan, sama Bu Marta langsung telepon saya, kemudian ini ada kucing kasihan ini, ayo. Nah, akhirnya saya ambil, ya, kami evakuasi, dan kucing itu kemudian kita rawat dengan baik, ya. Anak-anaknya diadopsi, ternyata bagus-bagus, meskipun kucing lokal, kucing jalanan, tapi bagus-bagus kalau dirawat. Nah, itu adik-adik. Ayo, adik-adik semua, remaja-remaja yang hebat, kita belajar yuk. Mulai hari ini, mulai belajar menyayangi hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Setuju ya, tak pikir ya? Setuju, Kak. Iya. Adik-adik semua ya? Setuju, Kak. Ini ada pertanyaan, Kak. Dari Lovet sama Yim. Kak, aku punya anjing namanya Karamel. Dia nggak suka makan, kenapa ya? Kalau aku kasih dia dog food, nggak mau. Tapi kalau dikasih daging mentah, mau dia. Oke, terima kasih Karamel. Salam buat anjing kesayangannya. Anjingnya namanya Karamel, Kak. Oh iya. Jadi siapa ini? Ini namanya Faith. Wow, ya, yang punya namanya Faith. Ya, salam buat Karamel ya. Anjing kesayanganmu. Ya, adik-adik, sama dengan kita, hewan itu kadang punya rasa bosan. Ya, salah satunya makanan. Jadi dia sebaiknya ada variasi. Variasi itu misalkan nih, tadinya makanannya yang jenis dog food yang rasa ayam, kemudian bisa divariasi dengan rasa daging. Atau mungkin beberapa merek dog food yang berbeda, bisa. Tapi harus yang dibiasakan dulu. Kadang-kadang
merek yang berbeda bisa menyebabkan dia malah diare, ya, nggak cocok makanannya. Nah, kenapa kok suka sama daging mentah? Memang nalurinya anjing itu kan dia makan daging ya memang lebih suka. Tapi mungkin dalam hal ini hati-hati dengan daging mentah ya, karena kan sebaiknya direbus dulu, dan direbus nggak usah pakai bumbu. Kalau buat KEK ya dikasih bumbu kan lebih enak ya, gitu ya. Kayak rawon, kayak soto itu kan enak ya, soto daging, soto rawon itu kan enak. Tapi kalau di anjing jangan, gitu Kak, nggak boleh ya. Jadi itu satu tips buat teman-teman. Jadi kalau sebaiknya direbus dulu kalau mau menyajikan buat anjingnya. Jadi binatang itu juga bisa bosen ya sama makanan ya, nggak cuma manusia aja. Kalau hari ini rawon, besok rawon, lusa rawon ya. Ya juga ini. Jadi tiap hari harus ganti. Sama ternyata binatang juga harus beraneka ragam ya. Bervariasi makanannya. Variasi makanannya harus divariasi ya. Misalkan nih ada yang pelihara burung berkicau nih misalkan. Kan kadang dikasih makanan yang pabrikan sama kasih kroto ya, misalkan kroto atau mungkin jangkrik ya, itu boleh divariasi, kadang pakai ulat Hongkong atau pakai yang lain-lainnya, terus makanannya boleh divariasi. Nah itu bertujuan apa? Jadi ini nanti kita akan sama-sama belajar mewujudkan tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita. Nanti ada firman Tuhan mungkin yang akan dibagikan. Jadi artinya gini, kita adik-adik mulai kecil sama dengan KEK dulu pada masa kecilnya mulai bertanggung jawab akan hewan kesayangannya. Nah, tanggung jawab ini apa? Ya pelihara dong dengan baik. Ya perhatikan dong hewannya, jangan dibiarkan habis beli manis cepat dibuang, habis beli doang terus nggak dirawat, nanti mama papanya yang repot. Ayo, nggak boleh. Kita menjadi penyayang hewan yang kurang bertanggung jawab ya. Jadi kita ayo kita menjadi penyayang hewan, mulai menjadi penyayang hewan tapi yang bertanggung jawab. Nah, belum memulai menjadi penyayang hewan ini mungkin kalau belum anjing ya mungkin yang kecil-kecil dulu Kak. Misalkan kayak pelihara hamster. Ada itu di chat itu Kak Rizka. Ada yang pelihara hamster tadi. Ada yang pelihara hamster nggak? Ada ya, pasti ada lah. Hamster itu lebih gampang, lebih itu, atau pelihara ikan. Ya, pelihara ikan. Nah, nanti boleh adik-adik boleh tanya tentang pelihara ikan, tipsnya bagaimana, boleh. Nanti Kak Eka bisa jelasin. Oke, Kak lanjutkan ya. Iya, Kak. Boleh, sebentar. silakan. Kalau kayak saya sama Kak Iyut ini pelihara binatang itu nggak pernah lama Kak. Pelihara burung hilang, ya toh. Pelihara ikan mati, pelihara hamster juga. Pelihara anjing itu sampai. Pelihara anjing 3 atau 4 itu yang POM 1 itu juga. Tapi matinya Kak Rizka. Diracun Kak. Iya. Jadi, nah lingkungan. yang anjing itu matinya diracun, tapi yang lain ada yang lepas lah, ada yang ini. Aduh kok kayaknya kita itu nggak bakat ya pelihara binatang kayak gitu. Memang ada ya Kak nggak bakat pelihara binatang. Begini. Memang gini loh sama ya. Begini. Saya dulu kalau memang kecil sih memang menjadi penyayang hewan. Sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya ya memang kasuistik itu apa ya? Ya memang enggak juga sih, karena itu nanti pelan-pelan kita harus latih ya. Misalkan pelihara ikan nih, misalkan beli ikan mas koki ya. Jadi adik-adik harus belajar cara merawatnya dulu. Mungkin di YouTube atau di internet kan kita bisa cari dulu. Jadi harus ada pengetahuan dulu Kak. Mungkin belum belajar tentang cara merawat ikan yang benar, cara merawat anjing yang benar, itu berarti harus cari tahu dulu ya. Cari tahu. Belum kita memelihara binatang. Okay. Ya Kak Riz, iya karena Kak Rizka itu mendadak loh Dok. Jadi kalau pengen anjing, belikan langsung kita berangkat beli anjing tanpa ada persiapan kurungan dan makanan. Akhirnya makanan di rumah habis. Dimakan
Jadi pemiliknya nggak makan gara-gara ini dimakan serius anjing. Ini. Ini ada pertanyaan nih dari Ya. Ini pertanyaan untuk dokter ini, guys. Benar ini. Ini loh, vitamin atau obat untuk kucing flu. Nah, tapi dalam kondisi hamil kira-kira apa ya, Dok? Ini dari Gregio. Oh ya. Ya. Gini, jadi adik-adik di kucing, di anjing atau di hewan lain itu ada flu, ada penyakit flu. Nah, penyebabnya kalau pernah dengar ya dulu di yang rame dia sebelum tahun lalu itu flu burung. Nah, itu juga cuma penyebabnya berbeda-beda. Nah, di kucing itu juga ada flu cat namanya. Jadi flu cat itu juga penyebabnya berbeda-beda. Salah satu penyebabnya ada yang disebut dengan virus. Nah, virus penyakit ini tidak mematikan, tapi sangat menyakitkan. Jadi dia kalau hewan-hewan yang sakit ini bahkan sekarang cenderung flu-nya agak bandel-bandel, betul ya, Grego ya, banyak itu. Nah, itu bisa cepat sekali menularnya. Nah, kalau yang hewan hamil memang ada dokter memberikan obat-obatan yang aman untuk kehamilannya. Gitu ya, contohnya mungkin kalau kasih antibiotika, misalkan antibiotika amoksisilin boleh dikasih ya. Kemudian suplemen karena biasanya kan berhubungan sama sistem kebal ya. Jadi suplemen yang membantu meningkatkan sistem kebal tubuh boleh dikasihkan ya semasa hamil ya sambil pengobatan. Jadi itu yang suplemen itu nanti boleh. Jadi misalkan kalau kita ada merek boleh, misalkan ada Nutribus Gel boleh dikasih, ada mungkin obat-obat di manusia juga bisa semacam imbus juga bisa dikasih, boleh. Nanti memang dosisnya harus dikonsultasikan ke dokter hewan. Gitu. Begitu. Gimana, Gregorius? Ini saya pakai imbus. Kemarin kan ada saran dari teman. Ya. Saya pakai imbus. Kira-kira gimana, Dok? Bisa? Ya boleh. Boleh dikasihkan. Adik dikasihkan mungkin 2 mili boleh, kalau imbus 2 mili per hari boleh. Boleh dikasihkan. Kemarin gini Dok ceritanya. Saya kan punya dokter yang khusus buat nangani kucing-kucing saya di rumah. Kemarin itu datang visit ke rumah, saya sempat ngomong. Ya biasanya sih kalau flu yang di luar dia hamil kan ada injeksinya, Dok. Ya itu terbukti sembuh sih ya. Cuman kebetulan karena kucing tersebut kondisinya hamil, jadi dokter tersebut tidak berani, istilahnya takut takut keguguran atau apa. Nah, saya disarankan akhirnya tanya sama teman-teman komunitas dari Cat Lover Mojokerto. Saya tanya, katanya pakai imbus itu lah. Kebetulan ada jenengan yang lebih paham. Makanya saya tanya. Boleh. Ya, boleh. Pakai imbus boleh. Atau mungkin pakai produk lain. Mungkin boleh nanti. Produk lain itu ada human product, boleh. Ada yang juga di khusus animal, boleh. Oke, bisa. Nanti mungkin gitu. Untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke Dokter Eka ya di setelah sesi. Sharing-sharing lah. Oke. Boleh. Nah, Bapak, nanti kasih nomor WA-nya boleh. Ya, siap. Nanti saya kasih. Kita akan share nomor WA ya. Oke, silakan lanjut Dokter Eka. Ya, aku lanjut ya. Adik-adik semua. Kak Eka lanjut tentang menyayangi hewan. Jadi ada satu pertemuan sepakat teman-teman penyayang hewan seluruh dunia. Itu sepakat ada 5 freedom, animal welfare 5 freedom ya. Tak lanjutkan ya. Bentar ya. Ya, ini animal welfare 5 freedom. 5 kebebasan. Apa itu 5 bebasnya? Ayo, kita akan bersama-sama belajar 5 hak kebebasan hewan peliharaan. Yang pertama, bebas dari lapar dan haus. Ya. Yang kedua, bebas dari rasa panas dan tidak nyaman. Yang ketiga, bebas dari luka, rasa sakit dan penyakit.
Yang keempat, bebas berekspresi sesuai sifat alaminya. Yang kelima, bebas dari rasa takut dan penderitaan. Nah, adik-adik, ini kenapa kok, ya ini di slide ini ada gambar. Sebentar. Ya, sama. Maaf ya. Iya, sama. Ya, maaf, ini ada pasien ini di klinik ya. Ada 5 kebebasan hewan ya. Kalau adik-adik lihat di gambar slide ini, misalkan burung ya, itu sebaiknya jangan di dalam sangkar. Pun kalau di dalam sangkar, sangkarnya harus luas ya. Kemudian kucing ya. Kucing mungkin kita pelihara kucing mungkin ada yang di rumah. Ya, tapi kalaupun di kandang, kandangnya harus luas. Itu yang penting ya. Lalu kayak di luar kucing-kucing jalanan itu kan kelaparan, kehausan, ya, kepanasan, tidak nyaman. Terus yang sakit siapa yang ngobati? Nah, ini tanggung jawab kita semua sebagai manusia. Gitu ya. Ada pertanyaan dari sampai di sini? Adik-adik semua, halo? Lanjut. Halo. Lanjut, aman. Ini nanti kita share ya ke teman-teman ya. Boleh di-share ya ini ya, Dok? Boleh. Nah, ternyata itu di Indonesia itu sudah ada undang-undang tentang kesehatan hewan. Semua itu ada undang-undangnya. Jadi hati-hati loh ya, menyiksa hewan. Kayak kemarin ini baru ada satu keluarga menyiksa kucing ya. Itu bisa dipenjara ya. Kita harus Indonesia sudah mulai respon dengan ini, undang-undang ini. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, umat Tuhan, apalagi Tuhan sudah perintahkan untuk kita bertanggung jawab akan hewan-hewan peliharaan ya, nanti di Kejadian 126 itu. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik, yang kepingin taat, itu wajib memelihara lingkungan kita termasuk hewan. Ya, 5 kebebasan hewan ini menjadi hal yang paling penting adik-adik. Jadi mulai kecil bersyukur ikut acara ini adik-adik tahu pengetahuan tentang bagaimana menyayangi hewan, bagaimana memperhatikan hewan itu dengan baik. Itu lanjut ya. Ini aturan-aturan adik-adik boleh di-share, nanti ada undang-undangnya ya. Ada pasal-pasalnya dan ada pasal-pasal. Jadi mereka bisa dipenjara loh kalau kita menyiksa hewan. Jadi misalkan nih punya anjing tapi nggak dirawat, kemudian kita tahu, kita laporin polisi bisa, ya, dia tidak bertanggung jawab akan hewan ciptaannya. Nah, Kak Eka mengajak adik-adik menjadi pet lover sejati, ya, menjadi penyayang hewan yang sejati. Apa sih modal utama pet lover? Lah ini buat Kak Yudi sama Ariska ini penting. Yang pertama mencintai hewan, ya. Lalu yang kedua apa? Mengenal detail hewan kita yang mau pelihara apa. Rasnya apa, sejarahnya hewan itu bagaimana, makanannya itu apa. Lalu ke komunitas. Tadi Grego benar banget masuk ke komunitas. Misalkan adik-adik nih kepingin pelihara kintamani, adik-adik ikut komunitas kintamani. Kemudian sampai ke breeding. Nah, breeding. Jadi breeding itu artinya ada adik-adik peliharaan hewan betina dan jantan, ya. Nggak mungkin kalau betina semua jadi anak ya, atau yang jantan sama jantan kemudian beranak ya, nggak mungkin ya. Sama dengan manusia ya, manusia kalau yang cowok sama cowok nggak mungkin beranak ya, tapi kalau yang selain jenis ya itu bisa beranak. Artinya dengan begitu ada berkembang biak ya. Itu Dok harus dengan jenis yang sama nggak breeding itu? Gini, jenisnya itu sebaiknya begitu untuk melestarikan, Kak. Jadi kalau kita melestarikan berarti kalau kintamani harus dengan kintamani jantan dan kintamani betina supaya rasnya itu nggak punah. Lestarikan, nggak punah. Jangan dicampur kintamani sama husky. Waduh, rusak nanti semuanya gitu. Hasilnya juga belum tentu bagus ya. Ya, gitu. Tapi kadang-kadang ada namanya genetika direkayasa, Kak. Jadi bisa nanti menghasilkan ras baru. Nah,
Itu ada ilmunya, adik-adik. Ada satu teman Kak Eka yang dia belajar di Belanda, khusus belajar tentang genetika hewan. Ada, sampai profesor. Ya. Wow. Jauh, itu keren banget adik-adik kalau punya cita-cita itu. Jadi nanti otak-ngadik berdasarkan rekayasa genetikanya. Wow, itu keren banget gitu loh. Benar-benar menghasilkan hewan-hewan bermacam. Kenapa kok sekarang ada ayam broiler? Ayam broiler itu kan ayam yang cuma 40 hari sudah gede. Itu sebenarnya rekayasa genetika. Itu. Untuk kebaikan manusia sendiri. Seperti itu. Sama di dunia hewan, di dunia tumbuhan pun begitu. Di dunia hewan pun begitu. Jadi modal utama jadi penyayang hewan itu cinta hewan yang pertama. Kedua, mulai mengenal detail hewan kita lah. Tapi kayak Kak Yud sama Kak itu harus mencari informasi. Merawat anjing itu umur sebelum 1 tahun itu apa? Jadi nggak hanya suka saja ya dok ya. Aku suka ini ganti, suka ini enggak. Tapi ternyata memang harus tahu, harus cinta, harus tahu apa saja yang termasuk di dalamnya. Oke. Betul ya. Itu tadi yang angkat tangan terus berkali-kali Kak Rizka. Boleh. Ayo, boleh tanya. Yuk, hati-hati nggak? Melania apa siapa tadi ya? Boleh tanya langsung, boleh. Saya belum melihat. Oh, belum ya. Okay. Oh, belum. Lanjut. Iya, itu rekayasa genetik itu punya Gregorius tadi ngomong. Kucing saya juga rekayasa genetik. Ya, kalau yang kucing yang itu memang ada rekayasa genetiknya, yang kucing jenisnya yang ditunjukin sama Gregor tadi. Ya. Oke. Ya. Ini foto saya Kak Eka sama anjing Kintamani. Ini Pret sama Pret tadi yang awal ya. Ya, ini di dekat klinik, di depan klinik pagi-pagi, jalan pagi ya. Oke. Nah, ini sih penyakit hewan, ada veteriner, itu segala hal yang berurusan dengan sebutan veteriner. Karena kan kalau di dokter hewan, kalau dalam bahasa Inggrisnya kan veterinarian. Jadi dokter hewan. Kalau veteriner itu segala hal yang berurusan dengan dunia hewan. Termasuk nanti daging, susu, telur, kemudian sama penyakit hewan. Saat ini yang penyakit hewan yang lagi kan banyak. Misalkan ada pernah dengar rabies, ada dengar antrak, gitu macam-macam penyakit. Penyakit hewan ini banyak ya. Tapi makanya tadi kalau adik-adik mau jadi penyayang hewan, misalkan penyayang kucing atau penyayang anjing atau penyayang hamster, adik-adik harus paham juga tentang penyakit hewan yang bisa ditularkan ke kita. Nah, ketika kita tahu ya, berkonsultasi ke dokter hewan misalkan, kita bisa terhindar dari itu. Bahkan bisa menyehatkan hewan tersebut dan kita tentunya. Ini harus kita pahami ya. Oke, kita lanjut. Penyakit hewan menular strategis ini yang berhubungan sama berdampak pada kerugian di masyarakat. Contoh yang paling nyatakan itu rabies, penyakit rabies. Jadi penyakit rabies itu bisa tertular pada monyet, anjing, dan kucing, dan bisa menular ke manusia dan mematikan penyakit itu. Nah, mematikan penyakit itu sangat susah ya kalau kita tertular penyakit itu. Makanya sebagai dokter hewan makanya ada dinas peternakan kesehatan hewan itu tujuannya untuk menjaga memutus rantai penularan dari penyakit-penyakit yang bisa nular dari hewan ke manusia. Itu ya. Dok, saya mau tanya. Ya, hoax apa nyata ya? Kalau kita itu habis digigit anjing, terus anjingnya mati, itu berarti rabies. Itu jawabnya gini, belum tentu ya. Jadi itu belum tentu. Jadi kalau penyakit rabies itu penularannya lewat gigitan selalu. Ya, tapi biasanya nggak langsung mati kalau hewannya. Biasanya dia butuh waktu beberapa hari ya? Nggak langsung mati. Berarti itu mungkin sakti berarti yang digigit itu. Enggak sih, saya bukan langsung mati, maksudnya ya mungkin beberapa hari. Saya itu pernah digigit gitu ya, waktu itu menghadiri sebuah pernikahan, sayanya digigit. Akhirnya setelah digigit saya dibawa ke rumah sakit, terus harus dioperasi kecil kan untuk membersihkan.
Nah, jarak 2 hari itu binatangnya mati. Gitu. Terus akhirnya bilang, wah itu rabies itu. Wah, berarti yang gigit saya kemarin anjingnya rabies begitu. Belum tentu. Belum tentu Jadi, juga ya. Belum tentu. Jadi itu kalau sekarang itu kalau di daerah misalkan di Surabaya nih itu bebas rabies, Jawa Timur bebas rabies. Nah, jadi kalau daerah bebas itu, tapi kalau di Bali tidak, masih beresiko rabies. Oh, oke. Jadi hati-hati, makanya kita harus hati-hati ya kalau ada kucing liar atau anjing, hati-hati. Jadi itu kita menjaga karena ditularkan melalui gigitan dan itu biasanya masa inkubasinya atau masa kita tertular itu sekitar 2 mingguan. Bisa 3 hari kemudian timbul gejala klinis atau mungkin mulai demam, panas, seperti itu. Nah, hewan yang biasanya menggigit kita harus dikarantina, memang betul, Pak. Harus dikarantina. Dikarantina itu harus ditangkap, kemudian dirawat, diobservasi, diteliti. Nah, apakah ada gejala-gejala rabies? Seperti itu. Ternyata kalau enggak ya enggak menular. Nah, Kak Rizka benar, tindakannya kalau digigit anjing itu memang harus ada prosedurnya kalau di dunia kesehatan manusia. Dicuci lukanya, bersihkan, itu terus kasih obat, disuntik juga gitu, anti rabies dan lain sebagainya. Itu ada itunya. Oke. Nah, ini contohnya rabies ya disebutkannya itu ada. Yang lain-lainnya ada Pak. Ya. Halo? Halo ya, Dok. Nah, ya. Ini saya sedikit sharing. Ini, Dok. Ya, kalau boleh. Ya ini kebanyakan sih. Setiap kali saya gathering, setiap kali saya berkumpul dengan teman-teman komunitas, selalu ada ya. Kebanyakan sih ibu-ibu. Kebanyakan ibu-ibu itu dia selalu bilang, jangan deket-deket sama kucing, nanti bulu kucing istilahnya namanya kena toksoplasma itu, Dok. Oh iya. Nah, ya itu kan kadang-kadang padahal kucing kita sudah bersih, sudah bagus, kenapa kok dikait-kaitkan dengan toksoplasma? Toksoplasma itu penularannya ke manusia itu seperti apa, Dok? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi itu toksoplasma, ya, toksoplasmosis kalau penyakitnya namanya, itu penyakit yang ada pada kucing, penyakit zoonosis ya, sebagai penyakit zoonosis yang bisa nular dari kucing ke manusia memang. Ya. Nah, cuman informasinya tidak lengkap yang kita terima. Seringkali cuma lengkap, nggak lengkapnya itu begini, nggak lengkapnya itu kalau diterima, penyakit itu berbahaya, bisa menyebabkan keguguran kandungan, kemudian bisa menyebabkan cacat di anak-anak. Nah, itu padahal tidak demikian. Sebenarnya kucing itu justru toksoplasma penyebarannya itu justru, maaf ya, kalau suka makan sate, daging yang tidak terlalu matang, itu bisa lalapan, itu bisa kena toksoplasma. Justru bisa dari itu, tidak kucing. Nah, tidak dari kucing. Itu yang salah. Yang seringkali tidak disampaikan dengan baik tentang penyakit toksoplasma itu. Nah, yang beredar baru beli sate ini setengah matang ini. Hati-hati. Hati-hati, ya. Tapi Silakan, Fe. Silakan siapa itu, Fe? Ayo. Anya. Itu tadi belum selesai loh, Fe. Toksoplasma. Ya, tunggu aja. Sebentar ya. Aku lanjutkan dulu. Cerita toksoplasma dulu ya, sebentar. Nah, toksoplasma itu pada kucing sebagai inang perantara aja. Jadi hanya waktu yang sedikit saja ada di kucing. Setelah itu dia ada di kotoran kucing. Bisa hidup ketika itu kena angin jadi debu. Ada misalkan di sayur-sayur, kemudian di hewan ternak, itu menjadi spora yang tumbuh di dagingnya mereka atau di tanamannya itu. Nah, ketika manusia memakannya, dia bisa tertular. Cuman jangan usah khawatir, penularan toksoplasma itu ke manusia
tidak terlalu besar, kecil sekali. Yang sangat berbahaya itu justru rabies. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Apalagi kayak punya kucingnya Mas Grego. Ini dirawat setiap hari, divaksinkan, dikasih vitamin, dikasih obat cacing, ya nggak mungkin lah kena Toxoplasma. Seperti itu. Ya. Begitu penjelasannya. Ada yang tanya lagi? Silakan. Oke, terima kasih. Silakan, Fet. Ayo, Fet. Jadi tadi itu anjingku apa pupuk darah terus habis itu diopnam, itu gimana ya? Bisa sembuh apa enggak? Oh, anjing Fet sekarang lagi opnam. Parasit darah ya? Kena parasit darah, Fe? Bukan, nggak tahu, tapi kayak itu loh, dia pupuk darah terus habis itu ya udah. Oh, umur berapa darah, anjingmu? pupuk darah. 1,5 tahun lah. Oh. Gejalanya apa? Gejalanya sakitnya? Muntah. Muntah-muntah. Oke. Jadi ini Kak Eka akan jelaskan ya. Kalau hewan itu bisa sakit, bisa muntah atau diare. Nah, pada anjing muntah itu bisa macam-macam. Bisa karena gangguan pencernaan, bisa karena salah makan, ya, bisa karena mungkin kedinginan, bisa karena stres, bisa. Jadi, tapi juga bisa karena kena penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi itu bisa bakterial, bisa parasit, cacingan misalkan, bisa juga karena virus. Nah, yang sangat mematikan pada anjing itu karena penyakit virus. Makanya kenapa kok harus diopnam? Karena mungkin dehidrasi, mungkin kondisinya parah, makanya diopnam. Nah, itu ya saya doakan anjing kamu bisa cepat pulih dan bisa sembuh. Ya. Jadi dokter akan memberi infus, memberi obat-obat yang cocok, misalkan karena virus, apalagi tidak divaksin ya. Jadi hewan itu juga perlu divaksin. Anjingmu juga perlu divaksin nanti kalau sudah sehat. Kucing-kucing juga perlu divaksin. Seperti itu. Ada vaksinnya, ada jadwal vaksinnya, Kak. Nah, tidak hanya manusia divaksinasi, tapi kucing atau anjing yang anakan itu ada vaksinnya. Mulai umur 8 minggu, kemudian sekitar umur 3 bulan, diulang umur 4 bulan, lalu setiap tahun. Gitu. Seperti ya, itu. ya. Jadi gitu ya, Fet. Oke. Itu tadi kayaknya muntah darah kayaknya. Bukan muntah darah. Muntahnya kayak muntah biasa, kayak muntah ria gitu. Oh ya. Tapi pupuk darah gitu. Pupuknya yang yang darah. Nah, itu kalau sebaiknya sih memang kalau seperti itu bisa kemungkinannya kena mutaber pada anjing. Mutaber pada anjing itu nama penyakitnya, penyebabnya karena virus, bahaya itu tadi tergolong, jadi harus opnam, bener ya? Iya benar ya, harus siap. Iya, mematikan, dan itu bisa masa inkubasinya masanya cuma 5 harian. Kalau dia lepas dari masa 5 hari, makanya harus diopnam intensif. Dia bisa selamat, tapi kalau enggak ya bisa meninggal. Oke. Ini kan sudah diopnam, Dok. Terus apa namanya? Katanya ini kan belum, yang satu anjing satunya itu kan belum divaksin, yang opnam ini kan belum divaksin. Nah, itu umur 1,5 tahun, jadi belum terlambat ya, Dok ya? Vaksinasi nggak apa-apa sih gini. Cuman kalau dalam kondisi, kan misalkan ada anjingnya, misalkan satu yang kena, yang lain misalkan 4 ekor nggak kena. Itu mungkin jangan langsung divaksin dulu, nunggu sekitar 2 minggu sampai 1 bulanan baru bisa divaksin. Kalau umur 1 tahun ya sebenarnya terlambat, cuma enggak apa-apa. Lebih baik divaksinasi daripada tidak divaksinasi. Itu saran saya sih. Oke. Terima kasih, Dok. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ada lagi? Lanjut. Ayo. Oke. Ini ada segitiga sama sisi ya. Untuk hewan, untuk mewujudkan aman dan sehat itu
harus ada penyayang hewannya, harus ada hewannya, harus ada dokter hewannya nih, ada dokter hewannya. Kemudian ada pemerintah. Tadi kita sudah diskusi ya, pemerintah itu sudah membuat undang-undang, peraturan. Kalau di luar negeri sangat ketat sekali. Di Indonesia ini mulai banyak karena banyak penyayang hewan sekarang. Ya, banyak penyayang hewan yang care sama hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Ya misalkan hewannya tetangga tidak dirawat dengan baik, kita bisa foto itu, kemudian kita bisa laporkan, ya, karena dia berarti melanggar 5 freedom tadi, dibiarkan lapar, dibiarkan kepanasan, tidak boleh, ya, itu kasihan hewannya. Nah ini kita bisa mendukung itu supaya kita benar-benar mewujudkan bertanggung jawab terhadap hewan itu, adik-adik semua, ya, terhadap hewan itu tidak harus itu, tapi dimulai dari kita, Dimas, dimulai dari saya, dimulai dari lingkungan adik-adik semua dimanapun berada, ya. Menyayangi hewan itu berarti berusaha bertanggung jawab akan ciptaan Tuhan, ya. Nah makanya ini segitiga ini menjadi penting, ya, sehingga dengan kita bertanggung jawab terhadap hewan, nama Tuhan dipermuliakan. Seperti itu. Saya lanjutkan ya berikutnya. Nah, ini ciri-ciri hewannya sehat. Ini asli Indonesia loh ini. Ularnya ini. Keren kan? Keren warnanya. Ini dari Papua. Green Piton. Ini namanya Green Piton. Ini harganya kalau yang sudah albino, Kak, bisa ratusan juta, Kak. Wow. Yang sebelahnya itu albino ya? Ya, yang sebelah kiri itu bal piton, ya, yang sebelah kanan green piton. Itu ada di Indonesia semua. Beracun ini, beracun kah, Dok? Oh, kalau ini enggak beracun. Nah, enggak, ya, ini ular, aman ya. Kalau tentang ular, Kak Eka kasih tips yang beracun dan tidak beracun. Mau dengar? Siap. Oke, salah satu cirinya. Yang pertama cirinya ular yang beracun itu, kalau ini lihat kepalanya yang digambar ini. Itu kepalanya tidak segitiga, ya, cenderung panjang. Berarti ini tidak berbisa. Nah, kalau kepalanya segitiga, itu berbisa. Hati-hati ya. Tapi nggak usah takut dengan ular, adik-adik. Ular itu sebenarnya hewan yang sangat penakut. Dia pasti lari kok. Nggak mungkin mengejar, kecuali keinjak kamu. Beda lagi. Dia akan lari ya. Nah, kalau dengan ular-ular yang ini, apalagi ular-ular seperti ini, dia akan lari. Nggak mungkin menggigit kalian, nggak mungkin. Ya. Itu sifat-sifat umum dari ular. Ular-ular yang menggigit berbisa itu karena dia merasa diintimidasi atau keinjak gitu. Dia itu naluri ya, dia akan langsung gitu, langsung patuh gitu, seperti itu. Jadi, atau sama-sama takutnya lari, jadi arahnya sama, dikira kejar-kejaran gitu. Iya, jadi satu hari ke sini, satu hari ke sini. Iya. Seperti itu. Ya, itu ciri ya. Iya. Ular ya, tentang ular. Kobra itu segitiga ya. Kobra itu pasti berbisa, karena kan ingat kepalanya kan segitiga, ya, hampir segitiga. Itu kobra. Kalau seperti ini ular-ular yang tidak berbisa, nggak usah takut. Ini bahkan ular peliharaannya jadi jinak. Ini kalau yang senang ular ini tidur sama ular. Kalau yang melilit gitu, Dok? Piton. Ya, piton. Ini piton melilit. Yang kuningnya putih python. Ini bisa diameternya bisa lumayan 20 cm, Kak. Panjangnya bisa 2 meter sampai 4 meter, bahkan lebih. Itu python. Itu mereka kalau sudah penyayang ular juga banyak penyayang ular. Nah, ini jenis ular-ular yang gede. Ada jenis-jenis ular yang kecil, yang cuman sejentik kita, panjangnya cuman kayak sepenggaris. Itu ular-ular kayak ular-ular yang jenis corn snake, ya, milk snake, itu bagus, warnanya bagus-bagus. Ada yang merah, ada yang putih, ada yang warna-warni. Oh, keren banget. Itu ciptaan Tuhan, luar biasa, adik-adik. Iya. Bagus. Lanjut. Aduh. Oke. Ya, materinya masih ada, seru. Cepat. Ya, ini membahas hewan kesayangan, ya. Hewan yang sehat di kandang, di box yang aman, hewannya jinak. Teknik handling atau cara memegangnya itu harus tahu.
Kalau ular misalkan ya dengan lembut. Kalau kucing tadi si Gregor sudah contohin pegangnya. Kalau kelinci ya sama, dipondong gini cara pegangnya. Hamster pelan-pelan dikenalkan kita. Itu cara membawa hewan kesayangan. Oke, Kak Eka kasih firman Tuhan. Ternyata di firman Tuhan ada loh, ya. Amsal 12 ayat 10a. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Wah, luar biasa ya. Orang benar memperhatikan hidup hewannya. Jadi adik-adik, ini firman Tuhan untuk malam hari ini. Buat kita yang penyayang hewan dan calon penyayang hewan nantinya, atau nanti akan memiliki hewan. Jadi kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, ya, kita memperhatikan hidup hewan kita. Hewan-hewan yang di sekitar kita. Itu perintah Tuhan, ya. Di Kejadian 1:26 berfirman Allah, baik kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, supaya mereka berkuasa. Loh, berkuasa atas apa? Atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu firman Tuhan luar biasa. Jadi adik-adik, ayo kita bersama-sama menjadi penyayang hewan dengan apa? Dengan mewujudkan kasih kepada hewan. Kemudian mewujudkan komunikasi, komitmen itu tekad, semangat, ingin belajar. Misalkan Grego tadi merawat kucing. Bagaimana supaya kucing-kucingnya bagus dan menjadi juara. Nah, itu kan wujud bukti bahwa kita merawat hewan-hewan kita dengan sebaik-baiknya. Ya, saya berharap adik-adik yang di sini menjadi generasi-generasi yang cinta Tuhan, juga cinta lingkungan, termasuk cinta hewan. Ya, oke, terima kasih semuanya. Wah, luar biasa. Oke. Ya, Terima kasih, Dok. kita belajar untuk bagaimana mencintai apa yang juga Tuhan ciptakan sebagai penyeimbang di kita di dalam kehidupan ini, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan dari Afril nih. Ya, mau boleh. tanya, kalau kita masukin anjing ke box khusus anjing, nggak boleh lari dan loncat-loncat ya saat angkat boxnya. Ya. Ya, nanti anjingnya ikut terombang-ambing kayaknya. April ini dari Bogor. Wow, coba. Ya. Silakan, Pak Dokter. Ini yang pelihara hamster nih, April ini. Ya, April. Ya, jadi gini, memang kalau kita masukkan anjing, membiasakan anjing di dalam box itu bagus, ya. Itu memang lebih aman, ya. Jadi jangan khawatir kalau anjing sudah masuk di dalam kennel box istilahnya, itu sangat aman, ya. Dia bisa, makanya kenapa kalau ngangkut hewan, misalkan naik pesawat, hewannya ini syaratnya harus masuk di dalam kennel box, ya, di dalam kennel box, syarat ya itu. Jadi nggak apa-apa kalau dia lompat-lompat, nggak apa-apa, itu sangat aman kok, nggak masalah. Nah, kadang-kadang ada yang nggak suka dimasukkan di situ. Nah, caranya gimana? Caranya gampang. Kennel box itu kita pegang anjingnya, ya, kennel box kan dibuka pintunya, kita masukkan aja pelan-pelan dari bawah atau kennel box-nya diberdirikan, kemudian kita turunkan pelan-pelan. Dibiasakan adik-adik, bisa kalau dibiasakan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya, adik ya. Oke, wah, baru tahu ya kalau masukkan kennel box itu harus diberdirikan. Soalnya dulu saya masukkan aja gitu. Ada yang susah, ada yang pinter. Ada yang mau, iya. Ya, mau. Iya, Dok, ini loh, surat untuk binatang itu untuk apa sih? Kok ada sertifikatnya, surat gitu. Apa sih? Ya, saya jelaskan. Ikan saya dulu beli itu nggak ada suratnya, piranha ya waktu itu. Kak Rizka ingat waktu. Iya, Kak Iyut itu suka dulu pelihara piranha juga itu. Oh, iya, bener. Gini, bahkan tidak hanya surat loh, sekarang itu ada namanya microchip. Nah, microchip itu, ya, microchip. Ya, microchip. Jadi gini, microchip itu ada satu kecil sekali, ukurannya sekitar
nggak sampai setengah mili. Sekarang ada yang mikrochip, jadi kecil sekali. Jadi itu sudah ada yang pakai, Dok? Sudah. Arwana yang dari Kalimantan itu, ya, yang diekspor itu harus pakai mikrochip. Kak Eka pernah nyuntik arwana segini, kemudian nyuntikkan mikrochip itu di bagian kulit bawahnya. Disuntik, harus disuntikkan, ditaruh di bawah kulit. Jadi kalau ini kulit, ya, kulitnya Kak Eka, ya, ini mikrochip itu ada alat suntikannya masuk di sini, masuk di kulitnya. Nah, itu terus ada. Kalau di anjing atau di kucing di sini, di tengkuk sini, di tengkuk leher sini. Jadi itu mikrochip. Nah, bentuk fisiknya itu surat. Nah, mikrochip itu ada alatnya namanya reader. Alatnya itu cuma se-HP, ya. Se-HP gini, kemudian dia bisa baca. Kalau ditaruh di punggungnya, misalkan mikrochipnya sudah ditanam di sini, di langsung terdeteksi ada nomor barcode-nya, nomor ID. Kayak kita punya KTP-nya, lah itu KTP-nya anjing, hewan. Itu tepatnya itu aktenya atau KTP-nya, Dok? Itu akte dan KTP bisa jadi satu, Mas. Nah, itu bisa jadi satu. Jadi begini. Syarat untuk hewan yang dikirim ke luar negeri maupun itu hanya kucing kampung, ya, itu syarat internasional dia harus dipasang mikrochip. Begitu. Oke. Thank you. Tidak hanya yang ras, ya, yang berapa? Jadi itu kayak KTP-nya. Jadi KTP-nya hewan. Iya, yang pernah saya dengar itu beberapa hewan begitu. hilang. Itu kalau dengan mikrochip itu bisa ketemu siapa pemiliknya gitu ya? Enggak juga. Betul ya. Nah, iya. Betul. Jadi tahu hewannya jadi, hilang terus di mikrochip yang canggih. Betul sekali. Kalau di dunia satwa liar kayak ikan paus, kemudian ada hewan-hewan yang penyu, ya. Itu sekarang dikasih mikrochip, Mas. Sehingga mereka bisa tahu perjalanannya bisa terdeteksi. Iya. Itu. Kalau ya sudah canggih ya. Video yang tentang hewan. Canggih. Iya, sudah canggih. Jadi itu. Sehingga kemudian kalau misalkan harimau juga bisa begitu. Jadi jangan sampai saling mengawini yang sama gitu. Jadi supaya nggak ada kelainan genetik. Seperti itu. Oke. Ini ada yang tanya ini. Ya, silakan. Ya, itu di chat itu kelinci boleh dimandiin nggak? Oke. Kelinci boleh dimandikan asal sudah satu terbiasa. Yang kedua sudah besar, usianya sudah di atas 6 bulan. Kalaupun tidak, adik-adik gampang kok cara tips memandikannya. Gampang kok. Jadi pakai sprayer, pakai air, ya, sprayer yang air bersih, disprayerkan di tubuhnya, kemudian dikeringkan pakai mungkin kanebo ataupun pakai tisu yang tebal, ya, tisu yang kayak gini ya, tisunya kayak gini, tisu yang bukan yang halus, tisu yang tebal gini ya, itu dikeringkan. Kalau mau mengeringkan, ada yang membiasakan dengan hair dryer, tapi kadang-kadang kelinci masih berusaha beradaptasi. Nah, itu pelan-pelan. Hair dryer-nya mungkin dikecilin atau beli hair dryer yang kecil ya. Di blower pelan-pelan dibiasakan. Jadi intinya bisa dimandikan ya. Ada istilahnya mandi kering. Mandi kering itu pakai bedak. Boleh pakai bedak adik ya, pakai bedak misalkan Johnson atau bedak bayi boleh. Ditaburin begini kemudian disibak-sibakkan atau di blower itu. Taruh di sisir, itu boleh. Itu seminggu sekali, 2 minggu sekali boleh adik-adik lakukan untuk kelinci. Wah, ini Gregorius ini mau menunjukkan ini mikrochip ini. Yuk, tunjukkan apa itu. Cara mandikan, cara menyisir hewan. Oke, ada yang tanya langsung. Itu loh mikrochipnya ada. Mikrochipnya ini agak dekat. Ya, ini mikrochip ya. Nah, ini mikrochip, cuman ini memang yang biasa. Ini kalau di ICA, mereka wajib, hewan-hewannya wajib diberi mikrochip.
Ya, itu nanti ditaruh di suratnya, sertifikatnya, nomor sekian-sekian ada barcode kodenya. Jadi kalau itu wajib, kalau di kucing wajib, di anjing juga iya. Gitu. Bakalan ke semua binatang ya kayaknya ya. Ya, semua binatang itu kalau untuk transportation yang ke luar negeri itu wajib. Mau hewan kampung, kucing kampung harus masuk di microchip sebagai KTP. Ya. Oke. KTP internasional. Ini ada pertanyaan lagi dari Kinan. Gimana cara mengetahui umur hewan? Bukan. Kinan dari Kinan dulu. Ya, boleh dibacakan Kak. Gimana cara jinakin atau baikin hewan yang sangat buas? Kayak ular kobra atau buaya. Itu kayaknya pernah tahu profesi itu, penjinak binatang memang ada. Itu pun binatang ya. Ada ya, Dok? Ada. Ada orang yang berprofesinya menjinakkan binatang, ada. Jadi dia memang bisa seperti itu ya. Jadi begini loh adik-adik, sebenarnya mau hewan sejinak apapun, kalau kita dekat dengan dia, menyayangi dia dengan tulus, itu cepat atau lambat akan dia tahu kita gitu loh. Contoh Kak Eka punya satu kura-kura segini ya, itu jenisnya common sniper ya. Jadi dia itu dari Amazon, kura itu galak banget gitu loh. Tapi karena Kak Eka kasih makan setiap hari, kasih mandi setiap hari, diajak ngobrol, itu jadi jinak gitu loh. Jadi prinsipnya adalah, nah kalau yang profesi yang orang yang menjinakkan itu karena dengan buaya dia jadi bisa menjinakkan buaya yang jahat atau ular kobra pun, karena dia setiap hari, setiap saat berkumpul dengan hewan itu. Dan lama-lama hewan itu ternyata instingnya, nalurinya itu tahu, oh ini berarti nggak berbahaya bagi aku. Wah itu akhirnya bisa berjinak. Jadi boleh. Saya mau coba makan sate ular. Enggak, sebelum itu ada Gregory itu. Saya mau tanya. Boleh, tentang boleh. ular itu. Gregory juga punya pertanyaan ya, Rizka. Saya mau tanya dulu. Ya, boleh. Karena nggak sabar ini. Profesi dokter hewan itu dimulainya juga dari dokter umum dulu ya. Terus kemudian ambil spesifikasi dokter hewan. Apakah begitu? Karena kan ini pastinya kalau operasi hewan kan beda ya dengan operasi orang pada umumnya. Terus kalau lihat manusia, kalau dokter umum itu sakit flu. Lah ini kan hewannya yang flu. Gimana tuh, Dok? Nah, saya kira Kak Rizka, operasi hewan itu di dapur kayak gitu, ternyata ada peralatan-peralatannya juga. Nah, gimana itu profesinya? Tentang pendidikan dokter. Ya. Ya, adik-adik, kebetulan saya memang sejak kecil suka hewan. Jadi saya kemudian, aku pengen jadi dokter hewan nih. Dan itu cita-cita Kak Eka sejak kelas 5 SD ya, kepingin jadi dokter hewan. Nah, lalu sekolah lah, ternyata bisa terwujud, puji Tuhan, itu memang berkat dari Tuhan. Nah, berikutnya ada putri Kak Eka juga sekarang lagi kuliah di kedokteran hewan. Jadi ilmu kedokteran, asal muasal kedokteran hewan itu memang dari sononya memang ada dunia medis yang khusus hewan, ada sejarahnya Kak. Beda, ya? Jadi memang mereka berkolaborasi, berhubungan satu dengan yang lain. Misalkan begini nih, misalkan kalau dokter spesialis jantung mau belajar operasi jantung, itu pakai jantungnya babi. Pakai jantungnya babi untuk penelitian untuk mereka karena hampir sama dengan manusia, jadi pakai jantungnya. Nah, yang membius siapa? Yang membius dokter hewan. Percobaan ini tentang antibiotika misalkan, percobaannya di klinik mencit. Dunia hewan sama dunia manusia itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Nah, kalau profesi dokter hewan itu memang dari sononya memang harus sekolahnya di kedokteran hewan, tidak di manusia, di kedokteran hewan. Berarti di kedokteran hewan terus sampai belajar. Bahkan nanti di dunia kedokteran hewan seperti bidangnya Kak Eka ya, di kedokteran hewan kecil,
Hewan kecil itu anjing dan kucing. Dokter hewan saya ini sebenarnya spesialisnya anjing dan kucing. Itu ada banget. Nah, ada spesialisasinya, Kak. Spesialis bedah, spesialis patologi anatomi, ada spesialis kulit, spesialis jantung, itu ada. Begitu. Ada spesialisasinya. Cuma di Indonesia belum ada, di luar negeri. Tapi kalau kita sekarang menjurusnya, dokter-dokter hewan yang praktek nih itu menjurusnya ke spesial interest dulu, tertarik dulu. Kayak Kak Eka ini sekarang suka bedah. Nah, nanti ada temannya Kak Eka satu klinik itu sukanya kulit, ada yang interna seperti itu. Jadi nanti akan bakalan ada spesialis khusus penyakit dalam pada hewan. Penyakit jantung pada seperti itu. Jadi khusus ya. Oh iya ya, baru tahu saya. Kedokteran hewan enggak apa-apa, dunia kedokteran hewan ini maju banget, pesat banget. Itu enggak kalah dengan menarik memang iya. Ya. Cuman Kak Rizka usianya sudah iya. Dikalikan saja usia Kak Rizka dengan 7 kan sudah tuh enggak ya? Oh, itu khusus untuk binatang. Bukan itu, Kak. Iya. Saya jadi ingat tadi. Oke, teman-teman. Ayo, siapa ada yang mau tanya ini? Itu tentang ular tadi, ular. Dua pertanyaan ya. Gregorio tadi ada ular tadi. Ya, Dok, ular itu apa ada masa puasanya? Ular saya 1 bulan enggak mau makan tikus, tapi sehat. Ya, terima kasih pertanyaannya bagus banget ya. Jadi ular itu bisa puasa atau tidak makan sampai 6 bulan. Dikatakan dia tidak mau makan setelah lebih dari 6 bulan tidak makan. Jadi kalau 1 bulan berarti normal. Oh. Nah, bedanya kita kalau nggak makan 1 bulan sudah. Wah, marah-marah, Dok. Marah, Dok. Oh, nggak terima marah sudah. Itu bawa itu Grego itu bawa ular itu lihat. Mana? Itu loh tadi. Di screenshot. Nah, Ya. Kemarin saya kasih tikus, saya kasih apa-apa, enggak mau makan. Enggak apa-apa. Ternyata ya saya tanya. Aku pernah gendong ular. Ya. Yang gendong ular itu. Ya, kalau Greo setiap hari bisa gendong ular, nggak perlu ke tempat wisata. Aku gendong ular di sekolah. Iya. Oke, ada lagi yang tanya. Terima kasih. Ada Kak dari Cin ya. Aku punya anjing golden. Dia bulunya rontok parah ya. Cara rontokannya bagaimana, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini tentang rontok bulu pada hewan mamalia atau anjing dan kucing. Spotnya, Kak Rizka. Ya, jadi pada anjing dan kucing itu ada rontok bulu yang normal, Kak. Adik-adik semua. Ya, kapan rontok bulu yang normal itu adalah ketika dia biasanya mungkin sekitar 3-6 bulan sekali dia ada masa rontok bulu. Di burung juga ada. Ya, ada masa rontok bulu. Bulunya rontok semua, kemudian tumbuh bulu-bulu yang baru, yang bagus. Ya, jadi enggak kalau burung bukan itu karena kurang vitamin ya. Nah, ada faktor yang rontok bulu yang tidak normal ya. Rontok bulu yang tidak normal itu penyebabnya banyak. Salah satunya yang kurang vitamin itu kurang makanannya. Yang kedua bisa stres. Yang ketiga bisa salah perawatan. Sampo-nya mungkin sampo orang yang keras, ya enggak boleh sampo orang, harus khusus sampo anjing atau kucing. Ya, lalu karena penyakit kulit, bisa jamur, bisa ada yang disebut parasit, bisa skabies, bisa demodekosis istilahnya. Itu penyakit kulit semua. Nah, yang ringan-ringan meskipun ringan, penyakit itu menyebabkan rontok bulu, adik-adik. Nah, kenapa kok ketika ada keluhan rontok bulu ini kok saben tiap minggu berbulan-bulan kok rontok, berarti ada yang nggak normal. Nah, mesti dibawa ke dokter hewan untuk dipastikan diagnosanya penyebab rontok bulu itu apa. Begitu.
Harus dicari tahu dulu penyebabnya ya, Dok. Cari tahu dulu. Jadi itu makannya dilihat apakah makannya kurang atau mungkin dia stres juga bisa. Panas kan sekarang mungkin ada beberapa daerah yang masih panas. Ya, itu bisa stres karena faktor panas yang sangat ekstrim. Bisa seperti itu, Kak. Adik-adik bisa seperti itu. Oke. Ya, oke. Keren. Iya, terima kasih. Nanti gini aja. Ini karena sudah malam juga ya teman-teman. Oke, Dokter Eka, ya. Apa bisa nanti teman-teman konsultasi ke dokter, ya? Minta nomor teleponnya ke kita. Khusus nanti kasih kode aja kita dari CV Class. Nah, ada harga khusus di kliniknya mungkin ya. Mau vaksin mau apa ya? Ya. Sebutkan misalnya, Dok, saya Rizka dari CV Class. Saya mau konsultasi atau mau memeriksakan binatang saya. Gimana nih, Dok? Gitu ya, boleh. Ya, tentunya ke klinik Kak Rizka karena di sana ada peralatannya juga, ya. Okay. Siap operasi juga. Ya. Fit, nanti kasih ya, tanya ke kita aja. Ya, nanti nomornya Kak Rizka sama Kak Yudi akan bagi ya. Kita akan share. Kita akan share di grup ya. Oke, sekarang Kak Rizka, kita mau foto bersama binatang. Ya, oke, kita foto bersama ya. Edo punya binatang piaraan nggak, Edo? Nggak apa-apa, sama kayak aku. Ada Kak Cicak, Kak. Ya. Cicak. Ayo, yang punya ya dipersiapkan ya, kita ngobrol dulu. Bersama. Ya. Ayo, Dona, Abigail, Daniel. Boleh, silakan ambil. Anara, Catherine. Mungkin Pak Dokter juga menurunkan cinta maninya. Binatangnya boleh jauh. Ya, yang punya binatang boleh dibawa di foto. Ya, oke. Nah itu binatang itu siap tuh. Siap ya. 1. Saya kasih sebentar Kak Rizka. Oke, Kenny, Catherine. Aku bawa boneka ya, sorry ya. Nanti slide 2 juga siap-siap ya. Yuk, Cita. Oke, Loisa dinyalakan. Ayo, Catherine, Abigail. Ayo, Kak Rizka. Siap, Keraksan Anin. Oke, 1, 2. Itu punggungnya gede-gede, lihat no, ya. Ya, lo Gary-nya menghilang, Gary. 1, 2. Oke. Slide berikutnya ya, slide berikutnya. Fred, mana anjingmu, Fred? Silahkan, Catherine, Melanie. Di bawah, Kak. Di bawah. Mei, Kak Sinda, Alvin, 252701, silakan. Ivana, Abraham. Siap? Siap. Oke. Oke. Sudah Kak Yu. Kita berdoa dulu yuk. Kita akan berdoa buat Dokter Eka ya, untuk selalu menjadi duta binatang ya, sosialisasi tentang memelihara dan bagaimana merawat binatang, terutama dalam pekerjaannya menolong binatang-binatang yang sedang dalam masalah. Oke, kita berdoa yuk. Kita akhiri sesi ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati Dokter Eka yang sudah sharing materinya yang luar biasa. Kami jadi mengerti tentang bagaimana dunia menyayangi binatang, undang-undang, perlindungan, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan akan memberkati hidup Dokter Eka dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati pekerjaannya. Memberkati anak-anak juga saat ini, yang mungkin ada yang binatang piaranya sedang sakit. Biarlah Tuhan melalui kesembuhan, ada sukacita dalam keluarganya. Faith dan teman-teman semua yang punya binatang piaraan, kami serahkan dalam kondisi yang sehat juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri kelas ini. Haleluya. Amin.